dan teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani Akbar dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Yuk simak video berikut. Kita telah belajar berhitung sejak kecil, kemudian berlanjut ke jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, hingga universitas. Mulai dari perhitungan yang sederhana hingga bertemu dengan berbagai macam rumus yang rumit. Nah, pasti kalian pernah bertanya-tanya, apa sih fungsi dari matematika yang kita pelajari sejak kecil tersebut? Apakah ia berguna dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian aritmatika sosial, rumus, fungsi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum itu, apa sih aritmatika sosial? Yap, aritmatika sosial adalah suatu bentuk penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena beberapa sisi kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari kegiatan berhitung seperti perdagangan dan perbankan. Ada beberapa materi matematika yang umumnya dipakai untuk hal ini, seperti aljabar, operasi hitung, pecahan, dan juga persen. Mereka punya fungsi-fungsi yang penting untuk memperhitungkan suatu hal, misal seperti keuntungan dan kerugian. Aritmatika sosial menjadi salah satu contoh dari betapa pentingnya memahami fungsi perhitungan dalam kehidupan sosial. Ini beberapa rumus yang sering digunakan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumus nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan mengacu pada nilai total dari seluruh unit yang ada, sedangkan nilai per unit adalah nilai dari masing-masing produk yang ada di sana. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus nilai keseluruhan sama dengan nilai unit dikali jumlah unit. Maka nilai unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi jumlah unit. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Ayah membeli buah apel sebanyak 12 buah. Harga satu buah apel adalah Rp2.000. Berapa total harga apel yang ayah beli? Nah, diketahui nilai per unit adalah 2.000 dan jumlah unit adalah 12. Maka nilai keseluruhan sama dengan nilai per unit dikali jumlah unit. Nilai keseluruhan sama dengan 2.000 dikali 12, maka hasilnya 24.000. Jadi, total harga seluruh apel yang ayah beli adalah 24.000. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ibu membeli selusin piring dengan harga 48.000. Hitunglah nilai satu buah piring yang ibu beli. Diketahui nilai keseluruhan 48.000. Jumlah unit 1 lusin atau 12 buah. Maka nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi jumlah unit. Maka nilai per unit 48.000 dibagi 12 hasilnya 4.000. Jadi nilai dari suatu buah piring yang ibu beli adalah 4.000. Yang kedua, rumus harga penjualan laba dan rugi. Rumus laba, mayoritas orang berdagang tentu bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini juga harus diperhitungkan dengan baik. Namun itulah kalian harus tahu bagaimana rumus keuntungannya. Rumus keuntungannya sebagai berikut. Laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Contoh soalnya, seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga 1 juta. Kemudian, ia menjualnya dalam ukuran per kilogram. Untuk 1 kilogram dihargai sebesar 12.000. Berapakah laba yang diperolehnya jika 1 kuintal beras tersebut terjual semua? Diketahui harga beli adalah 1 juta. Maka jumlah unit adalah 1 kuintal atau 100 kilo. Harga jual 12.000 per kilogram. Maka jumlah keseluruhan unit adalah 1 kuintal. Apabila dijual per 1 kilo maka akan menjadi 100 unit. Harga jual per unit adalah 12.000. Maka harga jual untuk 1 kuintal adalah 12.000 dikali 100, yaitu 1.200.000. Dengan begitu, labanya adalah harga jual dikurangi harga beli, maka 1.200.000 dikurangi 1 juta, maka labanya adalah 200.000. Jadi jika keseluruhan beras tersebut terjual, maka pedagang akan mendapatkan keuntungan sebesar 200.000. Rumus rugi. Dalam dunia perdagangan, risiko terjadinya kerugian memang akan selalu ada. Hal ini
bisa terjadi apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli. Namun, apabila sudah diperhitungkan, jumlah kerugian tersebut bisa diminimalisir menjadi sedikit mungkin. Berikut ini rumus menghitung rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Contohnya, Ahmad membeli sebuah smartphone dengan harga 2 juta. Namun, karena merasa tidak cocok, ia pun menjualnya dengan harga 1.850.000. Berapakah total kerugian yang Ahmad dapatkan? Diketahui harga beli adalah 2 juta, harga jualnya 1.850.000. Maka rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual, sama dengan 2 juta dikurangi 1.850.000 sama dengan 150.000. Jadi, Ahmad menderita kerugian sebesar 150.000 dari hasil penjualan smartphone barunya. Yang ketiga, persentase rugi laba. Umumnya, laba dan rugi tidak hanya dinyatakan berupa jumlahnya saja. Namun, banyak pedagang yang menghitung besarnya laba rugi berdasarkan persentasenya. Berikut ini rumus untuk menghitung persentase laba atau rugi yang didapat. Persentase laba rugi sama dengan laba rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Contohnya, seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp250.000. Kemudian ia berhasil menjualnya dengan harga Rp300.000. Berapakah persentase laba rugi yang ia dapatkan? Diketahui harga beli adalah Rp250.000, harga jualnya adalah Rp300.000. Maka karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka dapat disimpulkan bahwa ia mengalami keuntungan. Maka pertama kita harus menghitung berapa laba yang didapatkan. Rumus laba yaitu harga jual dikurangi harga beli, sama dengan 300.000 dikurangi 250.000, maka labanya adalah 50.000. Setelah mengetahui besarnya laba yang didapat, maka kita bisa menghitung persentasenya. Persentase laba rugi sama dengan laba rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase laba rugi sama dengan 50.000 dibagi 250.000 dikali 100%. Sama dengan 1/5 dikali 100.000. Maka hasilnya adalah 20%. Jadi pedagang tersebut menerima laba dari penjualan tersebut sebesar 20%. Dan berikutnya ada bruto, tara, dan neto. Ketiga istilah tersebut mungkin sudah sering kita dengar. Coba nanti adik-adik bisa lihat kemasan-kemasan minuman, makanan, dan lain-lain. Namun masih banyak juga yang tidak tahu apa itu artinya. Nah, bruto biasa disebut sebagai berat kotor, yaitu berat suatu barang termasuk dengan berat dari pembungkusnya. Sedangkan neto biasa disebut sebagai berat bersih, yaitu berat suatu barangnya saja. Dan tara adalah berat tambahan yang dihasilkan oleh pembungkus suatu barang. Rumus untuk ketiga hal tersebut adalah bruto sama dengan neto ditambah tara, sedangkan bruto dikurangi neto, sedangkan neto sama dengan bruto dikurangi tara. Contohnya, apabila sebuah produk memiliki berat bruto sebesar 67 kg dan tara 5 kg, hitunglah berapa berat netonya. Diketahui bruto adalah 67 kg, tara 5 kg. Maka neto sama dengan bruto dikurangi tara, sama dengan 67 dikurangi 5, maka netonya adalah 62. Jadi berat bersih barang tersebut adalah 62 kg. Nah, cukup sekian materi yang kakak jelaskan di video kali ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali.